Halo traders, video kali ini kita mau review strategi trading menggunakan channel. Strategi ini mempunyai kelebihan, yaitu memberikan support dan resisten yang jelas, sehingga bisa memberikan titik entry dan stop loss yang lebih akurat. Dengan demikian, Anda bisa memperkirakan risk-reward ratio yang baik. Dengan memilih risk-reward ratio yang baik, ini akan berhubungan erat dengan akumulasi profit dan loss Anda. Nah, inilah yang menentukan apakah strategi Anda bisa atau tidak menghasilkan profit konsisten. Keren kan? Karena itu tonton video ini sampai habis ya, agar kamu bisa tahu cara membuat garis channelnya, letak support resistennya, titik stop loss dan take profitnya. Gak lupa juga dengan kelebihan dan kekurangan strategi ini. So, mari kita mulai. Channel trend itu salah satu pola yang sering banget muncul di chart buat trading. Channel itu semacam batas-batas harga yang terjadi pas saat harga lagi bergerak naik dan turun. Gimana sih channel trend itu bisa terbentuk? Nah, channel trend ini muncul pas lagi ada pergerakan harga yang lumayan jelas. Buat trading, pakai channel trend ini sebenarnya nggak ribet, asal emang channelnya beneran bagus. Makanya penting banget nih cek dulu channelnya beneran valid atau enggak. Semakin gede time frame-nya, semakin kelihatan valid tuh channel trendnya. Nah, dalam video ini gue mau kasih contoh nih strategi trading pakai channel trend, tapi di time frame 4 jam ya. Kenapa di time frame 4 jam? Karena semakin besar time frame-nya, semakin minim noise-nya, sehingga semakin valid channelnya. Oke, ini dia contoh channel uptrend di Euro AUD di time frame 4 jam. Jadi, cara pertama, tarik garis dari dua titik support terdekat, kemudian buat garis resistennya itu diambil dari level high terendah yang sejajar sama garis support tadi. Nah, lo bakal lihat titik-titik support di garis yang nunjukin tren naik, garis uptrend, dan titik-titik resistennya di garis yang nunjukin tren naik juga, atau garis resisten. Ingat, dua garis ini mesti sejajar biar sah channel uptrendnya. Nggak perlu titik-titik support sama resistennya pas banget tempel di garisnya sih, karena ini emang karakteristik dari tren naik. Ada level-level yang low-nya makin tinggi dan high-nya juga semakin tinggi dari sebelumnya. Buat channel downtrend juga bisa sama, tapi arahnya ke bawah. Nah, di sini juga kita bisa nentuin kapan masuk atau keluar dari trading berdasarkan channel ini. Setelah lu udah ngepoin channel trendnya, langkah berikutnya tuh tentuin level buat masuk dan keluar dari trading, stop loss, dan ambil untung atau take profit. Jadi, trading pakai channel trend sebenarnya mirip kayak trading berdasarkan titik-titik support dan resistennya, kayak strategi yang sering digunakan pas kondisi pasar lagi sideways. Jadi, masuk dan keluarnya bisa di titik-titik itu. Oke, sekarang gue mau kasih lihat nih contoh entry pakai strategi trading channel trend. Buat uptrend, paling simpel itu masuk buy di level support, habis itu di confirm pakai indikator osilator buat tahu kapan waktu yang pas buat masuk. Kayak pas kondisi pasar lagi jenuh jual, atau masuk sell di level resisten pas pasar lagi jenuh beli. Nah, indikator osilator yang sering dipakai itu RSI, stokastik, atau CCI. Buat posisi buy, stop loss bisa ditetapin beberapa pips di bawah level support. Dengan asumsinya, kalau harga tiba-tiba tembus level low, yang paling deket itu artinya channel uptrendnya gak perlu lagi, ya kita close posisi secepat mungkin. Buat level ambil untung, itu bisa ditetapin beberapa pips di bawah garis resistennya. Jadi, kalau harga tiba-tiba balik arah sebelum nyentuh garis resisten, kita masih bisa keluar. Nah, ini yang berlaku sebaliknya buat posisi sell. Biasanya, trading pakai strategi kayak gini bakal hasilin risk reward yang lebih dari 1:1. Nah, pilihlah sebisa mungkin risk rewardnya yang lebih dari 1:2 agar kamu dapat akumulasi profit dan loss yang terbaik. Kalau nggak segitu, sebaiknya dilewat aja ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan strategi sederhana ini. Kelebihannya, yang pertama, sederhana dan jelas. Strategi ini relatif sederhana untuk dipahami dan diterapkan, terutama karena mengandalkan konsep dasar support dan resisten, serta pola channel trend yang terlihat jelas di chart. Yang kedua, dapat digunakan di berbagai kondisi pasar. Strategi ini bisa ditetapkan baik saat pasar sedang trending maupun sideways, karena channel trend biasanya terbentuk dalam
berbagai kondisi pasar. Yang ketiga, penggunaan indikator pendukung. Menggunakan indikator osilator seperti RSI, stokastik, atau CCI dapat membantu dalam mengkonfirmasi titik masuk yang lebih baik dengan memperhatikan kondisi jenuh beli atau jual. Risk reward yang menguntungkan, strategi ini cenderung menghasilkan risk reward ratio yang lebih baik dari 1:1, yang berarti potensi keuntungan dapat lebih besar dari potensi kerugian. Untuk kekurangannya, yang pertama, kesulitan dalam identifikasi channel yang tepat. Identifikasi titik-titik support dan resisten yang sesuai untuk membentuk channel trend bisa menjadi subjektif dan sulit, terutama pada time frame yang lebih rendah. Yang kedua, keterbatasan pada time frame rendah. Strategi ini mungkin tidak perlu efektif pada time frame yang lebih rendah daripada 4 jam, karena noise pasar pada time frame yang lebih rendah bisa membuat identifikasi channel trend kurang akurat. Yang ketiga, tidak memperhitungkan berita fundamental. Strategi ini cenderung fokus pada analisis teknikal, sementara berita fundamental penting juga bisa mempengaruhi pergerakan harga. Nah, gimana? Mau dicoba strategi sederhana ini? Bisa kok pakai demo akun dulu. Kalau udah profit, baru pakai real akun. Nah, jika kamu tertarik untuk belajar trading lebih dalam, kamu harus download ebook premium gratis, membaca candlestick sampai manajemen resiko komplit pokoknya. Link di deskripsi ya guys. Oke, seperti biasa silahkan like, share, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan review strategi trading lainnya. Terima kasih, salam profit.